Shalom anak-anak ibu guru kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D. Apa kabarnya? Tentunya kabarnya luar biasa. Nah, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran, yaitu tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 1. Nah, sebelum kita belajar, mari anak-anakku kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai kami. Hari ini juga Tuhan, kami akan belajar, berkati kami agar setiap materi yang disampaikan ibu guru dapat kami pahami dengan baik. Berkati orang tua bersama anak-anak di rumah. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 1 ya. Silakan disiapkan bukunya ya. Tema 3B. Nah, pada halaman pertama anak-anakku dapat melihat cerita tentang pohon tomat dan pohon mangga. Nah, tumbuhan memiliki manfaat bagi manusia, salah satunya sebagai sumber makanan. Nah, seperti pada cerita pohon tomat dan pohon mangga. Silakan anak-anakku perhatikan cerita kisah pohon tomat dan pohon mangga. Nah, di situ cerita itu menceritakan tentang pohon tomat dan pohon mangga. Suatu hari pohon tomat ini sangat tidak terima kepada pohon mangga karena pohon tomat itu pendek, sedangkan pohon mangga itu tinggi. Lalu pohon tomat mengatakan, "Aduh, Tuhan itu tidak adil. Kenapa pohon mangga itu tinggi sedangkan saya pendek?" Nah, tiba-tiba suatu hari pohon tomat mulai berbuah satu persatu. Kemudian pohon mangga kembali bersedih. Kenapa ya pohon tomat cepat berbuah, sudah ada buahnya, sedangkan saya tidak? Nah, pohon mangga mulai kembali iri kepada pohon tomat. Nah, saat itu pohon tomat begitu bangga karena sudah berbuah lebat dan buahnya sudah dipetik oleh manusia dan buahnya itu sudah bermanfaat bagi manusia. Nah, pohon tomat mengatakan, "Saya sudah bermanfaat bagi manusia, sedangkan pohon mangga belumnya." Nah, saat itu pohon mangga mulai bersedih. Tidak lama kemudian pohon mangga mendengar berita yang menyedihkan. Ternyata pohon tomat meninggal. Nah, saat itu pohon mangga bertanya kepada pohon beringin yang bijaksana, "Kenapa pohon tomat meninggal?" Nah, ternyata pohon tomat setelah dia tumbuh dan sudah berbuah, dia sudah akan meninggal. Sedangkan pohon mangga baru akan berbuah karena dia menunggu beberapa tahun untuk berbuah. Nah, setelah itu pohon beringin mengatakan pohon tomat telah meninggal. Jadi di cerita ini kita tidak boleh iri ya. Nah, sekarang kita akan melihat siapa tokoh dalam cerita kisah pohon tomat dan pohon mangga. Ya, yang pertama adalah pohon tomat, yang kedua adalah pohon mangga, dan yang ketiga adalah pohon beringin yang bijaksana. Nah, dari cerita kita, dari kisah pohon tomat dan pohon mangga, kita bisa menarik pesan moral dari cerita itu ya. Apa pesan dari cerita itu? Nah, pesannya yang pertama, kita harus bangga dengan keadaan kita apa adanya, tidak boleh iri kepada orang lain. Nah, yang kedua, kita tidak boleh iri hati ya. Yang pertama tadi kita harus menerima keadaan diri kita, yang kedua tidak boleh iri hati. Itu adalah pesan moral. Nah, tadi kisah pohon tomat dan pohon mangga itu adalah cerita dongeng. Nah,
Dongeng merupakan cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya disampaikan secara turun-menurun. Dongeng juga berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Ya, jadi dongeng ini berfungsi juga untuk mendidik kita dan juga untuk menghibur. Nah, itulah cerita dan dongeng kisah pohon tomat dan pohon mangga. Nah, selain pohon, ditanam juga banyak tanaman. Di taman itu banyak juga tanaman bunga ya. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung jumlah bunga di taman. Nah, silakan anak-anak memperhatikan. Jika dan teman-temannya melihat ada bunga berjatuhan, bunganya berjatuhan, mereka mengambil dan mengumpulkan bunga yang jatuh. Jika mengambil 15 ya, 15 bunga. Jika mengambil 15 bunga dan Vina mengambil 25 bunga, berapa banyak jumlah bunga itu? Bunga Cika dan bunga Vina. Nah, sekarang kita akan belajar matematika tentang penjumlahan komutatif. Apa itu penjumlahan komutatif? Itu pertukaran. Nah, silakan anak-anak perhatikan, Ibu Guru akan jelaskan. Tadi bunga Cika ada 15. Ada 15 ya. Dan bunga Vina ada 25. Kita akan menjumlahkan bunga Cika dan bunga Vina. Jadi bunga Cika dulu, kemudian bunganya Vina. Yaitu 15 ditambah 25 sama dengan 40. Nah, itu 15 tadi adalah bunga Cika dan bunga Vina ada 25. Jika dijumlahkan jumlahnya 40. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah bunga Vina dan bunga Cika. Tadi bunga Cika dan Vina, sekarang bunga Vina dan Cika. Nah, perhatikan ya. Nah, jumlah bunga Vina ada 25, sedangkan jumlah bunga Cika ada 15. Nah, sekarang kita lihat penjumlahannya. Tadi jadi bunganya Vina yang dulu ya. Jumlahnya adalah 25 ditambah 15 sama dengan 40. Jadi ditukar ya. Ini adalah penjumlahan komutatif atau pertukaran. Nah, caranya bagaimana? Ternyata 15 ditambah 25 ternyata sama dan hasilnya dengan 25 ditambah 15. Jadi hasilnya sama jika 15 ditambah 25 sama saja dengan 25 ditambah 15, hasilnya 40. Ya, jadi ini adalah sifat komutatif atau pertukaran. Hasilnya sama, 15 ditambah 25 sama saja hasilnya dengan 25 ditambah 15. Nah, itu adalah sifat komutatif pada matematika, khususnya penjumlahan. Nah, silakan anak-anakku perhatikan, ayo berlatih pada nomor 1 halaman 8. Nah, Ibu Guru memberikan lagi contoh. Di situ ada 600 ditambah 240 sama dengan 840. Nah, di bagian B 240 ditambah 600 sama dengan 840. Kita akan membuatkan sifat komutatifnya, yaitu pertukaran ya, yang seperti Ibu Guru jelaskan. Jadi, nah, dilihat 600 ditambah 240 sama hasilnya dengan 240 ditambah 600. Nah, seperti ini ya jadinya. Ini sama hasilnya dengan ini. Itu adalah sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Nah, tentunya anak-anak Ibu Guru sudah paham ya. Nah, sambil bermain di taman, melihat bunga-bunga yang indah dan yang berjatuhan, kita akan bernyanyi gembira. Nah, silakan anak-anakku lihat lagunya di bukunya tentang lagu
Kita akan menyanyi bersama-sama. Silakan didengarkan. Dilatih ya lagunya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita sudah bernyanyi, kita sudah belajar bersama-sama. Nah, sekarang perhatikan. Kita akan mengerjakan tugas. Silakan anak-anakku lihat pada bukunya halaman 8. Nah, silakan anak-anakku kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5. Nomor 1 tadi Ibu sudah memberikan contoh. Silakan dikerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5 pada halaman 8. Ya, nanti tugasnya dikirimkan dan difoto ke masing-masing wali kelasnya. Nah, oke, jadi kesimpulan kita hari ini yang pertama yaitu dongeng merupakan cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau yang mendidik dan juga dapat menghibur. Nah, yang ketiga, kita sudah belajar sifat pertukaran yaitu komutatif pada penjumlahan. Dan yang keempat, kita sudah belajar juga pola irama pada lagu Lihat Turunku. Itu adalah kesimpulan kita hari ini. Nah, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Jika ada materi yang anak-anakku tidak pahami, silakan ditanyakan kepada masing-masing gurunya. Nah, kita sudah membukanya tadi dengan berdoa. Kita akan menutupnya dengan berdoa. Semua lipat tangan dan sebelum berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah belajar. Berkati segenap anak-anak kami di rumah, bahkan orang tua kami. Semoga dapat mendampingi anak-anak kami dengan baik. Dan setiap pembelajaran kami hari ini dapat anak-anak kami pahami dengan baik. Berkati juga ibu guru kami yang telah mengajar kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian materi kita hari ini di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.